Pernah tidak kamu menyadari bahwa ada seseorang di hidupmu yang selalu terlihat kuat, selalu tersenyum, selalu berkata enggak apa-apa, dan hampir tidak pernah mengeluh? Tapi anehnya, justru orang seperti itu seringkali adalah yang paling banyak menahan luka. Kisah ini bukan tentang orang jauh, bukan tentang seseorang yang asing. Kisah ini mungkin sedang terjadi di rumahmu sendiri, setiap hari tanpa kamu sadari. Namanya Sari, seorang ibu biasa yang hidup di rumah sederhana dengan segala keterbatasan. Tidak ada yang terlihat istimewa dari dirinya, tidak ada pencapaian besar yang bisa dibanggakan ke dunia. Tapi ada satu hal yang tidak pernah terlihat oleh siapapun. Betapa banyak hal yang ia pendam sendirian. Setiap hari Sari bangun sebelum subuh. Saat orang lain masih terlelap, ia sudah berdiri di dapur kecilnya, menyalakan kompor, menyiapkan sarapan dengan bahan seadanya. Tangannya bergerak pelan, sesekali berhenti hanya untuk menghitung sisa uang di dompetnya. Cukup enggak ya sampai akhir minggu? Gumamnya lirih, hampir seperti berbicara pada dirinya sendiri. Tapi setelah itu, ia selalu menarik napas panjang dan kembali melanjutkan aktivitasnya, seolah tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagi Sari, yang penting anaknya bisa makan, bisa berangkat sekolah dengan perut terisi, itu saja sudah cukup membuatnya merasa tenang, meskipun dirinya sendiri seringkali makan seadanya. Di dalam kamar, anaknya Dika masih tertidur lelap. Ponselnya menyala sejak semalam, tanda ia kembali tidur larut. Alarm berbunyi berkali-kali, tapi selalu dimatikan tanpa berpikir panjang. 5 menit lagi. Ucapnya pelan, tanpa sadar bahwa ibunya sudah beberapa kali masuk ke kamar, mencoba membangunkannya dengan suara lembut. Dika pengen nak, tapi tidak ada respons. Hingga akhirnya waktu terus berjalan, dan seperti hari-hari sebelumnya, Dika bangun dalam keadaan panik. Ia keluar kamar dengan wajah kesal. "Puh, kenapa sih nggak bangunin aku? Aku jadi telat." Sari terdiam sejenak, lalu menjawab pelan, "Ibu sudah bangunin dari tadi, nak." Tapi Dika tidak mendengarkan. Ia langsung mengambil tas, melewati meja makan tanpa menyentuh sarapan yang sudah disiapkan, lalu pergi begitu saja. Pintu tertutup cukup keras, meninggalkan rumah dalam keheningan. Sari hanya duduk di kursi, menatap piring yang masih utuh. Ia tersenyum kecil, mencoba meyakinkan dirinya sendiri. "Iya, Papa. Nanti juga makan di luar." Padahal ia tahu, mungkin anaknya tidak akan benar-benar makan dengan baik. Tapi ia tidak pernah memaksa. Ia terbiasa mengalah, terbiasa memahami, bahkan ketika dirinya tidak dipahami. Hari itu berjalan seperti biasa. Sari mengerjakan pekerjaan rumah, lalu pergi berjualan kecil-kecilan di depan gang. Panas matahari menyengat, debu beterbangan, tapi ia tetap duduk di sana, menawarkan dagangannya kepada orang yang lewat. Sesekali ada tetangga yang bertanya, "Capek ya, Bu?" Dan ia selalu menjawab dengan senyum yang sama. "Enggak kok, sudah biasa." Tidak ada yang tahu bahwa di balik kata biasa itu, ada kelelahan yang ia simpan rapat-rapat. Tidak ada yang tahu bahwa setiap malam, tubuhnya terasa sangat lelah, tapi ia tetap bangun keesokan harinya dan mengulang semuanya lagi. Sore hari, Dika pulang dengan wajah lelah. Ia langsung menjatuhkan tas dan duduk tanpa banyak bicara. Sari datang membawa segelas air. "Minum dulu, nak." Dika mengambilnya tanpa melihat wajah ibunya. "Iya," jawabnya singkat. Ia kemudian sibuk dengan ponselnya, tenggelam dalam dunianya sendiri. Sari duduk di sampingnya, mencoba membuka percakapan. "Tadi di sekolah gimana?" Dika menjawab singkat, "Biasa aja." Hendak sedikit cerita, nak ada keinginan untuk berbagi. Sari hanya mengangguk pelan, meskipun dalam hatinya ia ingin sekali mendengar lebih banyak. Tapi ia tidak pernah memaksa. Ia hanya ingin anaknya merasa nyaman, meskipun itu berarti dirinya harus merasa sepi. Malam hari ketika semua sudah tertidur, Sari kembali terjaga. Ia duduk sendiri di ruang tamu dengan lampu redup, memegang buku kecil berisi catatan pengeluaran. Ia menatap angka-angka itu lama sekali. "Kalau begini terus, gimana ya?" bisiknya pelan. Matanya mulai berkaca-kaca tapi ia segera mengusapnya.
Ia tidak ingin terlihat lemah, bahkan ketika tidak ada siapapun di sekitarnya. Ia terbiasa menahan semuanya sendiri, karena baginya, selama anaknya baik-baik saja, itu sudah cukup. Luka yang ia rasakan bukan sesuatu yang perlu dibagikan. Hari demi hari berlalu, dan luka-luka kecil itu terus bertambah, bukan karena satu kejadian besar, tapi karena hal-hal kecil yang terus diabaikan. Kata-kata yang tidak dipikirkan, perhatian yang tidak diberikan, dan kehadiran yang dianggap biasa saja. Hingga suatu malam, Dika pulang dengan emosi. "Hidup kenapa sih susah banget?" katanya sambil melempar tas. Sari mendekat dengan hati-hati. "Eda apa, nak?" Dika menjawab dengan nada tinggi, "Ibu nggak akan ngerti." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi entah kenapa, membuat Sari terdiam lebih lama dari biasanya. Ia hanya tersenyum kecil dan berkata, "Ya, mungkin ibu memang nggak ngerti." Padahal dalam hatinya, ia sangat mengerti, mungkin lebih dari siapapun. Waktu terus berjalan, sampai suatu pagi, sesuatu yang berbeda terjadi. Tidak ada suara dapur, tidak ada aroma masakan, tidak ada panggilan lembut yang biasa membangunkan. Dika terbangun dan merasa aneh. Kok sepi? Dia keluar kamar dan memanggil, "Bu?" Tidak ada jawaban. Langkahnya menjadi cepat, dan di ruang tengah ia melihat ibunya terbaring lemah. Saat itu juga sesuatu dalam dirinya runtuh. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut kehilangan sosok yang selama ini selalu ia anggap akan selalu ada. Di rumah sakit, Dika duduk di samping ibunya. Ia melihat wajah ibunya dengan cara yang berbeda. Wajah yang mulai menua, tangan yang tidak lagi sekuat dulu, dan senyum yang tetap muncul meski tubuhnya lemah. "Tut," ucapnya pelan. Ibunya membuka mata perlahan. "Ayah, anak." "Ibu kapek ya?" tanya Dika. Ibunya tersenyum. "Enggak kok, ibu cuma kurang istirahat." Jawaban itu terasa sama seperti sebelumnya, tapi kali ini, Dika tidak bisa lagi menerimanya begitu saja. Air matanya jatuh. "Kenapa ibu nggak pernah bilang kalau capek?" Sari menatapnya dengan lembut. "Kalau ibu bilang capek, nanti kamu kepikiran." Kalimat itu sederhana, tapi cukup untuk menghancurkan hati Dika. Di saat itu, Dika akhirnya mengerti. Selama ini, ibunya tidak pernah mengeluh bukan karena ia tidak merasa lelah atau sakit, tapi karena ia tidak ingin anaknya ikut merasakan beban itu. Ia memilih diam, memilih tersenyum, memilih terlihat kuat demi orang lain. Dan Dika baru menyadari semua itu ketika hampir kehilangan. Sejak hari itu, Dika mulai berubah. Ia bangun lebih pagi, masuk ke dapur, mencoba membantu meski masih canggung. "Bon, aku bantu ya," katanya pelan. Sari tersenyum, senyum yang kali ini terasa berbeda. Dika juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tidak pernah ia lihat. Tangan ibunya yang kasar, langkahnya yang mulai lambat, dan tatapannya yang sering terlihat lelah. Ia mulai mendengarkan, benar-benar mendengarkan, bukan sekadar menjawab. Suatu hari Dika berkata, "Bu, makasih ya." Sari terdiam, seolah kalimat sederhana itu adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia dengar. Di momen itu Dika sadar bahwa selama ini yang dibutuhkan ibunya bukan hal besar, bukan sesuatu yang mahal, tapi perhatian kecil yang tulus. Sesuatu yang selama ini sering ia abaikan. Kadang tuh kita terlalu sibuk dengan hidup kita, sendiri sampai lupa melihat orang yang selalu ada di dekat kita. Kita mengira mereka akan selalu kuat, selalu sabar, selalu ada kapanpun kita butuh. Padahal mereka juga manusia. Mereka juga bisa lelah, bisa sakit, bisa terluka. Hanya saja, mereka memilih untuk tidak menunjukkannya. Jadi kalau hari ini kamu masih punya seseorang seperti itu, seseorang yang selalu ada, selalu sabar, dan tidak pernah mengeluh, jangan tunggu sampai semuanya berubah. Jangan tunggu sampai kamu menyesal. Coba hari ini, luangkan waktu sebentar saja. Dengarkan mereka, lihat mereka, dan katakan sesuatu yang sederhana. "Terima kasih," atau "Ibu, kamu nggak ada apa-apa." Karena bisa jadi, itu adalah hal yang sudah lama ingin mereka dengar. Karena pada akhirnya, orang yang paling jarang mengeluh bukan berarti dia paling kuat, tapi mungkin dia adalah orang yang paling sering terluka dalam diam. Dan semoga
kamu tidak menjadi seseorang yang baru menyadari itu ketika semuanya sudah terlambat.